Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu bertemakan analisis sistem informasi manajemen pada PT Wahana Express dengan model SWOT. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Dimas Aryawan Santoso, NIM 2021 SA026, dan teman saya yang bernama Guntur Sawenggaling, NIM 2021 SA034. Mari pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PT Wahana Prestasi Logistik. PT Wahana Prestasi Logistik adalah salah satu perusahaan terdepan dalam industri jasa pengiriman berbiaya rendah dengan merek Wahana Express. Kemudian logistik dan pergudangan dengan merek Wahana Logistik, serta pendukung e-commerce yaitu Wahana E-commerce. Wahana telah melayani negeri ini lebih dari 20 tahun dan siap untuk tumbuh dinamis di era industri sekarang 4.0 dengan layanan yang hemat, cepat, dan bersahabat. Saya akan menjelaskan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan di perusahaan Wahana Express. Dari sana kita dapat mengetahui kondisi perusahaan sekarang ini dan kemampuan perusahaan sekarang ini. Selanjutnya saya akan menerangkan parameter SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan. Yang pertama, menjalin kemitraan luar negeri yang ada di Asia Tenggara. Dengan kondisi perusahaan, kami menilai dengan poin 0,9. Yang kedua, jasa pengiriman berbiaya rendah. Dengan kondisi perusahaan, kami menilai 0,8. Selanjutnya, nomor 3, memiliki pelayanan berbasis aplikasi dan web bagi customer. Kami menilai dengan poin 0,6. Selanjutnya nomor 4, memiliki promo-promo yang menarik. Kami menilai dengan poin 0,5. Dari hasil parameter kelebihan mendapatkan persentase yaitu 70%. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Dari kondisi perusahaan, kami mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Yang pertama yaitu persaingan yang sangat intensif tentang inovasi-inovasi. Kami memberikan nilai 0,9. Yang kedua, kurang cepatnya dalam proses pengendalian risiko dan keamanan paket. Kami menilai dengan poin 0,9. Yang nomor 3, keputusan peningkatan pengurangan pemeliharaan armada yang kurang cepat. Kami menilai 0,8. Selanjutnya nomor 4, ketidakpastian dalam pengiriman barang terkait cuaca dan lalu lintas. Kami menilai perusahaan dengan nilai 0,7. Selanjutnya nomor 5, ketergantungan pada pihak ketiga. Karena masih ketergantungan dengan pihak ketiga, kami menilai perusahaan dengan poin 0,7. Dengan hasil parameter kelemahan mendapatkan hasil 80%. Selanjutnya opportunities atau peluang. Kami mengetahui perusahaan memiliki beberapa peluang, diantaranya 1, jangkauan pengiriman barang sampai ke luar negeri, sampai di Asia Tenggara. Saya akan menerangkan dari hasil penelitian yang kami lakukan di perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki beberapa peluang, diantaranya 1, jangkauan pengiriman barang sampai ke luar negeri, yang maksudnya sekarang ini jangkauan perusahaan sudah sampai ke Asia Tenggara.
dengan menjalin mitra-mitra dari negara luar. Kami memberikan poin 0,9. Yang kedua, biaya yang relatif rendah dibandingkan pesaing. Dengan memiliki biaya yang relatif rendah, kami menilai perusahaan dengan poin 0,8. Yang nomor 3, mudah dalam pengelolaan dan pelacakan barang. Karena mudah dalam pengelolaan dan pelacakan barang bagi customer, kami menilai perusahaan dengan poin 0,7. Nomor 4, inovasi baru. Dengan adanya inovasi dari perusahaan, kami menilai dengan poin 0,7. Jadi hasil untuk nilai parameter peluang adalah 78%. Selanjutnya, kami mengetahui perusahaan memiliki beberapa ancaman atau threats. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Kami menilai perusahaan dengan nilai 0,8. Yang kedua, persaingan semakin ketat, muncul pesaing baru. Kami menilai dengan poin 0,9. Yang nomor 3, perkembangan teknologi yang semakin cepat sekarang ini. Kami menilai perusahaan dengan nilai 0,8. Yang nomor 4, kualitas SDM perusahaan yang masih kurang. Kami menilai perusahaan dengan 0,7. Sehingga dari nilai ancaman perusahaan, kita menilai dengan parameter yaitu 80%. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan membahas tentang proses analisis SWOT yang ada di PT Wahana Prestasi Logistik atau PT Wahana Express ya. Yang pertama, proses analisis SWOT-nya. 1. Kondisi perusahaan. Perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Mendapatkan nilai A. Yang kedua, perusahaan bisa berkembang namun lebih banyak ancaman atau persaingan, maka perlu meningkatkan keamanan dan strategi yang lebih baik. Nilainya B. Yang ketiga, perusahaan sulit berkembang tapi masih memiliki peluang baik, maka perlu meningkatkan inovasi produk atau sumber daya. Nilainya C. Yang keempat, perusahaan sangat sulit berkembang dan lebih banyak ancaman atau persaingan, maka perlu meningkatkan strategi yang lebih baik. Nilainya D. Yang kedua, strategi manajemen. 1. Perusahaan bisa melakukan peningkatan inovasi perusahaan agar lebih efektif dan efisien, juga menarik customer atau konsumen. Yang kedua, perusahaan meningkatkan pelayanan pelanggan yang lebih efektif. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan kualitas inventory dengan efisien dan pemilihan rute yang optimal. Yang keempat, perusahaan harus menjalin kemitraan dengan strategis. Yang ketiga ya, kebijakan manajemen. 1. Meningkatkan sumber daya perusahaan secara menyeluruh. 2. Membuat standar pelayanan pelanggan dan penggantian klaim yang baru. Yang ketiga, menetapkan protokol keamanan barang dan juga perawatan barang. Yang keempat, menetapkan standar etika dan profesionalitas yang baru bagi karyawan. Terus selanjutnya akan membahas tentang output hasil analisis SWOT. Output hasil analisis SWOT. Yang pertama, kondisi perusahaan. Perusahaan sulit berkembang tapi masih memiliki peluang baik, maka perlu meningkatkan inovasi produk atau sumber daya. Yang kedua, strategi perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan kualitas inventory dengan efisien dan pemilihan rute yang optimal. Yang ketiga, kebijakan. Menetapkan protokol keamanan barang dan juga perawatan kendaraan. Untuk nilai perusahaannya menyeluruh, mendapatkan nilai C. Demikian cukup
yang kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah bahasa dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.